Baik anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum pelajaran dimulai kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, apakah masuk semua? Ya. Sehat semua? Ya. Alhamdulillah. Baiklah anak sekalian, sebelum Bapak melanjutkan pelajarannya, jadi pelajaran pada pagi hari ini yaitu beriman kepada qada dan qadar Allah. Tujuannya yang pertama kita bisa memahami arti dari qada dan qadar Allah. Yang kedua, kita bisa mengetahui macam-macam takdir Allah. Yang ketiga, kita bisa mengetahui hikmah manfaat beriman kepada qadar Allah. Sebelum Bapak lanjut ke materi, Bapak tanya dulu, apakah ada yang tahu apa itu qada, apa itu qadar Allah? Yang bisa jawab angkat tangan, nggak apa-apa. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Baik, kalau nggak tahu, Bapak akan menjelaskan pengertian dari qada dan qadar Allah, di mana kita sebagai umat Islam harus wajib beriman kepada qada dan qadar Allah, karena merupakan rukun iman yang ke-6. Coba apa rukun yang ke-6? Beriman kepada qada dan qadar Allah. Baik, sedangkan qada sendiri itu adalah ketetapan atau ketentuan Allah terhadap semua makhluknya yang sudah ada sejak zaman azali. Jadi qada itu ketetapan Allah, ketentuan Allah yang sudah ada sebelum sampai dilahirkan, wis ada. Itu kalau Allah. Ya, kalau qadar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi kepada manusia, di mana manusia sudah bisa mengetahui kapan qada itu terjadi. Itu kalau qadar. Ya. Nah, jadi qada itu adalah ketetapan Allah yang sudah ada sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang sudah bisa diketahui oleh manusia itu sendiri. Itu qadar. Nah, di mana qada dan qadar itu sering kita sebut dengan takdir. Terus ketika apa takdir? Takdir itu qada qadar Allah itu bisa pasrah kepada Allah. Ya. Nah, takdir itu menurut para ulama itu ada dua macam. Yang pertama adalah takdir mubrom, yang kedua takdir man'ah. Nah, di mana takdir mubrom itu adalah takdir Allah yang pasti terjadi terhadap setiap makhluknya, ya, dan tidak bisa dielakkan lagi. Jadi kalau sudah takdir mubrom ini kita harus menghindar, karena sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita lahir. Misalnya kematian, ya, kalau kematian tidak bisa dielakkan lagi. Kita mau lari kemanapun, kalau sudah waktunya mati ya kita mati. Ya, kelahiran, kita lahir misalkan menjadi seorang anak, lahir dari keluarga yang miskin, satu dari keluarga yang kaya, itu sudah takdir Allah. Ya, ya kita harus terima dengan ikhlas. Sedangkan takdir mubrom atau takdir malah yang kedua adalah takdir Allah yang dapat diubah oleh manusia atas usahanya sendiri. Nah, ini kalau takdir malah itu bisa diubah. Jadi kita bisa merubah nasib kita sendiri di dunia ini, ya, dengan cara apa? Usaha kita. Kita harus usaha, jangan diam saja. Ya, usaha apapun itu. Kalau kita ingin pandai, kita harus belajar. Bagaimana mau pandai kalau kita nggak mau belajar? Pokoknya diem,
Pak, kata orang dulu Pak, kalau kita belajar tuh dibakar, apa namanya itu pelajaran dibakar, terus kita taruh di gelas dulu, kalau alhamdulillah bisa pintar. Ya tidak, ya takdir Pak, loh ya kita ini takdir apa mudah yang tidak bisa dirubah, kayak kelahiran, kematian tidak bisa dirubah. Nah, kalau kita pengen kaya, kita harus bekerja, berusaha, ya, ya itu namanya takdir mudah. Jadi yang bisa dirubah oleh kita sendiri atas usaha kita. Jadi kita nggak diam saja, pasrah Pak, apa kata Allah, tapi menang kok nggak perlu nyebut gawe, ya tetap aja salah. Iya, Allah juga pernah berfirman tuh ya, ada Quran tuh kalau dasar artinya itu Allah tidak akan merubah nasib suatu umat atau kaumnya, melainkan karena umat itu sendiri yang bisa merubah nasibnya. Sampean bisa naik sepeda karena ada berusaha. Takdir Pak, ya tidak, karena sampean berusaha. Akhirnya takdir lotok sepeda itu, sampean niati sepeda itu, nggak usah dicoba, nggak usah berusaha bagaimana caranya untuk belajar naik sepeda. Menang kok, apa bisa naik sepeda? Nah tidak, kita harus berusaha. Nah itu namanya takdir mana dan bisa dirubah oleh usaha manusia itu sendiri. Kita kalau pengen sembuh dari sakit, kita harus minum obat. Pasrah sama Allah Pak, sakit ya apa kata Allah, sembuh apa kata Allah. Tapi kita diam tidak, tidur saya itu di tempat tidur. Ya nggak sembuh kapan sembuhnya. Kita berusaha untuk mengobati bagaimana sekiranya penyakit yang kita dapat ini bisa sembuh. Berusaha. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya. Nah itu macam-macam takdir. Nah jadi ada dua macam para ulama. Takdir itu ada takdir mudroh, ada takdir malak, di mana dua-duanya itu adalah atas kehendak Allah semua. Ya atas kehendak Allah, atas kehendak kesini atas kehendak Allah. Manusia di dunia ini hanya wajib berusaha. Sampai berusaha, nanti hasilnya ya diserahkan semua kepada Allah. Nah itulah qada dan qadar atau macam-macam takdir. Kenapa sih Pak kita harus beriman kepada qada, beriman kepada qadar Allah? Ya, apa sih manfaatnya bagi kita itu Pak? Kan kita semua adalah ciptaan Allah, ya sama Allah siapa pokok menengai. Ya pokok menengai. Ya nggak boleh kayak gitu ya, kita harus berusaha untuk merubah diri kita sendiri. Kita sendiri yang bisa merubahnya. Takdir Pak. Ya memang takdir, tapi wajib kita berusaha. Hasilnya seperti apapun hasilnya, maka semua itu kita serahkan kepada Allah. Nah jelas kalau kita beriman kepada Allah, kepada Allah hikmahnya. Apa sih yang kita Pak? Nah, hikmah beriman kepada Allah dan kepada Allah itu ya. Yang pertama, nah banyak sebetulnya. Yang pertama hikmahnya itu adalah kita menjadi sabar dan tawakal. Sabar. Sampeyan meskipun kena masalah, kena musibah atau lagi jalan-jalan seret, morok, apa sepedanya bocor, sampai mau sepeda, sepeda itu dibantuin, duduk, ya tidak, ya kita karena sampai sudah berusaha. Itulah takdir Allah. Sabar, kena ujian, berarti kita sabar. Ya. Misalkan kita ketika ulangan, moro oleh misalkan Iwan ulangan matematika atau ulangan akhlak oleh 0, kan ya? Oleh 0, nah moro lupa yang takdir Pak. Ya, apakah bisa diubah hal itu? Ya bisa. Dengan cara bagaimana? Iwan, awas, sekarang saya dapat 0. Besok ulang lagi, saya belajar lebih giat lagi biar saya mendapatkan nilai yang sempurna. Ya, nanti dari takdir satu kok saya, tapi tidak ada usaha. Ya, kita harus berusaha. Ya, setiap apa yang Allah kasih kepada kita sabar. Sabar ambil ujian, sabar. Ya, benar untuk, ya sabar. Kalau untuk sambil ya sabar, bertawakal kepada Allah. Kalau kita iman kepada kata-kata kita punya sifat optimis.
sampai optimis, percaya diri. Kalau kita beriman kepada Allah, kita pasti mempunyai sifat optimis, percaya diri. Apa yang saya lakukan pasti akan berhasil. Ya, jadi sampai tidak usah suruh kerja tidak mau, suruh belajar tidak mau. Saya nggak bisa apa-apa Pak, itu berarti apa kata Allah Pak? Bukan ya. Kita harus optimis. Belajar, ulangannya oleh 100, itu hasilnya dari usaha kita. Terus misalkan apakah bisa diubah Pak? Ya bisa. Oleh disuruh menjadi 100 bisa dengan cara saya harus giat untuk belajar lagi. Berarti saya kurang belajarnya. Nah, kayak gitu ya. Terus mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi kalau kita kalau kita tuh iman kepada Allah, kita akan lebih dekat kepada Allah. Jiwa kita menjadi tenang. Karena semua itu kita kembalikan kepada Allah. Jadi kita semua apa yang Allah kasihkan kepada kita kena cobaan dan sebagainya, ya itu semuanya kita kembalikan kepada Allah. Jadi apa yang kita misalnya kena cobaan sakit, ya dan lain sebagainya, makanya kita harus pasrahkan kepada Allah. Jadi sampai jangan berburuk sangka, ya. Jadi kita bisa menjadi tenang, sampai nggak usah dan sebagainya itu banyak. Ya, selain kita optimis, kita menjadi tawakal kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Karena semua apa yang Allah limpahkan kepada kita, Allah uji kita dalam apapun, kita tidak mudah putus asa. Jadi Allah menguji kita itu berarti Allah itu sayang. Bagaimana iman gak kita semua itu kalau kita dikasih cobaan sama Allah? Apakah seblunder dan lain sebagainya? Nah, baik sekalian, ini pelajaran iman pada Allah. Kira-kira ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Pak, Ya. Bagaimana hubungan kodok dan kodar? Bagaimana hubungan kodok dan kodar? Ini ada salah satu teman sampean tanya, bagaimana hubungan kodok dan kodar? Apakah ada hubungannya Pak? Kalau ada, bagaimana hubungannya Pak? Apakah sini-sini atau bagaimana? Atau ada keterkaitan? Kira-kira dari teman sampean ada yang bisa menjawab? Ayo, ada yang bisa menjawab? Pertanyaan dari saudara Iwan? Tidak ada yang bisa menjawab? Baik ya, kan Bapak bantu menjawabnya. Hubungan antara Allah dan Allah itu saling keterkaitan, saling berhubungan. Ya, saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Ada kodok, ada kodar. Kodok itu rencana Allah, ya. Kodok itu rencana Allah. Sedangkan kodar adalah kenyataannya yang terjadi. Ya, rencana Allah, kodarnya kenyataannya yang terjadi. Jadi saling berhubungan. Tapi semua itu adalah atas kehendak Allah. Manusia cuma berusaha. Ya. Nah, itu hubungan saling berkaitan antara kodok dan kodar. Di mana kodok itu adalah rencana Allah atau keputusan Allah, sedangkan kodar adalah hasilnya, kenyataannya. Ya. Tapi kita sudah berusaha, hasilnya nanti kita pasrahkan kepada Allah. Misalnya Iwan jalan kaki, di mana tempat kaki ada di pinggir jalan, pokok pinggir wis. Itu kan sudah berusaha biar tidak ditabrak oleh sepeda. Tetapi jalan di pinggir tetap ditutup surat dia, berarti itu sudah takdir Allah, kenyataannya sudah berusaha, dan sebagainya. Paham? Ada lagi tanyakan? Ya. Jelaskan perbedaan takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Jelaskan perbedaan takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Ayo, siapa yang bisa menjawab takdir mubrom dan takdir mu'allaq? Ya, perbedaannya apa? Kan sama-sama takdir Pak, tapi ada bedanya. Perbedaannya apa?
Ayo, ada yang tahu perbedaannya? Apa? Ada yang tahu? Ya. Oke, kenapa jelaskan perbedaan takdir mudhaf dan takdir malak ya. Kalau takdir malak, takdir itu yang tidak bisa diarahkan lagi oleh manusia. Pasti terjadi terhadap makhluknya Allah. Contohnya kayak kita meninggal, ya kematian, kelahiran, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan itu merupakan takdir malak. Ya, takdir mudhaf, jadi tidak bisa diubah lagi. Kayak misalnya nanti ada yang jenis kelaminnya lahir dari perempuan, tetap dia akan menjadi perempuan. Laki-laki dia akan menjadi laki-laki. Tidak bisa diubah Pak, ya tidak bisa. Mau tukar Pak, ya tidak bisa. Itu sudah takdir Allah, atau takdir malak, ya yang bisa diubah. Kalau takdir mudhaf tadi tidak bisa diubah. Kalau untuk takdir malak bisa diubah dengan usaha kita sendiri, usaha manusia. Ya, contohnya kalau kita pengen pandai, kita harus rajin belajar. Kalau kita pengen kaya, kita harus bekerja. Kalau kita pengen kenyang, kita harus makan. Nah itu perbedaannya. Ya, jadi yang bisa diubah itu cuma takdir mana. Tapi sunnah itu di atas kehendak kita kembali kepada Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ini ada jadi ada kelompok ya. Di sini Bapak ada soal, ada gambar anak yang pegang juara, ada gambar yang lagi akan nikah dan keranda orang meninggal. Nah, di sini sampai analisis apa itu fotonya, terus gambar takdirnya, terus hikmahnya apa. Sampai tulis di kertas yang akan Bapak bagikan dan dibagi kelompok. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan buat kelompok. Silakan dikerjakan bersama teman-temannya. Ya, dan lupa pulpennya. Silakan itu dikerjakan. Ya, analisis ini kan termasuk apa ya? Ini kan juga bagaimana ini tapi soal ini ya ya tulis nama ini sampai analisis gitu ya. Sudah anak-anak? Sudah ya? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing dan kelompok 1 membacakan hasil diskusi dari kelompoknya. Ya. Sudah? Kalau sudah, silakan kembali ke tempatnya duduknya masing-masing. Ya. Ketua kelompoknya silakan membacakan hasil diskusinya di depan. Ya, jika dari teman kelompok 1 akan membacakan hasil dari kelompoknya. Silakan. Takdir mu'allaq, yang nomor
manusia, kematian, takdir mubrom. Terima kasih. Nomor 2. Silakan. Ya, dibaca, sama dibaca. Kan itu kamu sudah di sini kan, hasilnya ini dibaca. Silakan. Iya. Qada adalah kedaerahan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Dua macam-macamnya takdir Allah Subhanahu wa taala. 3. Nah, itu. Ya, silakan. Nah, sekarangnya sebelum Bapak akhiri pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan simpulkan dari materi yang telah Bapak sampaikan, yaitu tentang beriman kepada qadar Allah, di mana qadar itu adalah ketentuan Allah atau ketentuan Allah yang telah ditentukan sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang mana manusia bisa mengetahui kapan itu bisa terjadi. Nah, takdir itu ada macam, itu takdir mutlak, juga takdir mubrom. Hikmah untuk beriman kepada qadar Allah adalah membuat jiwa kita tenang, tidak mudah putus asa, bersabar, bertawakal kepada Allah, ya, dan lain sebagainya. Nah, itulah anak sekalian materi pada pagi hari ini. Selanjutnya sampai nanti di rumah adalah membaca materi yang selanjutnya, yaitu tentang macam-macam akhlak tercela. Jadi di rumah sampai baca, besok kita akan datang, kita akan baca sama-sama. Ya, sebelum pelajaran pada pagi ini kita tutup, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.